Ya sebetulnya takut Mas, makanya dari kami tenaga manual itu biar nanti tenang ke depannya untuk bekerja. Ya paling tidak nanti dikeluarkan izin SIPR, surat izin penambahan rakyat. Diarahkan ke sini nanti melalui mekanisme yang sah, kan gitu. Saat ini kan tidak sah semuanya, tidak ada izin. Seperti ini. Nah, kalau ini terus yang jadi bahan, negeri ini akan dirugikan. Merapi berdiri kokoh di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, gunung api paling aktif di Indonesia. Dalam 2 hingga 5 tahun, biasanya erupsi. Aktivitas vulkanik masih berlangsung hingga kini, menghasilkan endapan material baru setiap saat. Diyakini kualitas pasir vulkanik Merapi cukup tinggi, layak dijadikan bahan utama beton konstruksi. Di pasaran, pasir Merapi dihargai paling murah Rp200.000 per meter kubik, jauh melampaui harga jenis pasir lainnya. Alhasil, inilah yang terjadi. Aktivitas pertambangan ilegal di kaki Merapi berlangsung masif. Di jalur Kali Bebeng, misalnya, ada lebih dari 200 truk pengangkut pasir beroperasi. Awal November lalu, Bareskrim Polri menggelar operasi pertambangan tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Polisi menemukan 36 titik tambang ilegal. Kerugian negara yang diakibatkan ditaksir mencapai 3 triliun rupiah. Selama 2 tahun terakhir ini kurang lebih 21 juta meter kubik, Pak. Kalau dihitung ke belakang lagi lebih banyak lagi. Untuk tersangka sedang kami kembangkan, kami belum bisa menyampaikan pada forum ini. Kalau luas areanya berapa dan total Taman Nasional 6.000, kemudian bukaannya 300.000, kurang lebih ini 6,5 hektar. Namun dari operasi ini, polisi hanya menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yang ditangkap adalah pemilik modal, operator alat berat, dan pemilik depo pasir. Pertengahan November lalu, Realitas menelusuri kawasan yang sama. Faktanya, penambangan ilegal masih terus berlangsung. Di kawasan Kali Bebeng, truk pengangkut pasir masih hilir mudik tanpa henti. Mobil-mobil pengangkut bahan bakar diesel juga banyak warawiri. kan ya Pak? Ya manual. Ya lembut nih. Mau tutup lagi Pak ya? Iya. Kali Bebeng sebenarnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Sungai yang berada di sisi barat Merapi ini merupakan jalur daerah aliran sungai atau das Kali Gendol.
Realitas juga menelusuri kawasan Kali Putih yang berjarak sekitar 8 km dari Kali Bebeng. Di sini, Realitas juga menemukan aktivitas serupa. Kali Putih adalah sungai yang berhulu di lereng Merapi dan menjadi jalur aliran lahar. Di lokasi ini, aktivitas pertambangan pasir manual atau biasa disebut dengan penambang selenggrong masih berlangsung. Sebenarnya kalau ini kan di kawasan konservasi itu. Betul. Nah, kemudian aktivitasnya kan juga kemudian tidak prosedural, ilegal istilahnya. Nah, Iya. ini takut ya sih Pak? Ya sebetulnya takut Mas, makanya dari kami tenaga manual itu biar nanti tenang ke depannya untuk bekerja, ya paling tidak nanti dikeluarkan izin SIPR, surat izin penambahan rakyat, biar jangka panjang itu kami untuk bekerja di lapangan ini tenang, tidak was-was terus, pikirannya biar enak gitu loh. Nanti dari kebijakan pemerintah itu mengeluarkan izin, ya tolonglah nanti untuk rakyat ini dipedulikan, diperhatikan biar masyarakat ini khususnya lereng Merapi, warga masyarakat Serumbung, sekitar Salam itu nanti biar nyaman untuk bekerja aktivitas karena bisanya cuma kerja seperti ini Mas. Dapat berapa rit sih kalau manualan seperti ini? Ya paling kalau karena ini satu rit kan di tenaga beberapa orang ya paling ya 100.000 lah untuk satu orangnya hasilnya. Tapi kan sudah lumayan gitu. Realitas bertemu seorang anggota paguyuban Armada Merapi yang mengaku memiliki kerjasama dengan perhutani untuk mengambil material pasir. Siang Pak. Aku Pungki dari Metro TV Pak. Dengan Pak siapa? Pak Tarmuji. Pak Tarmuji. Pak Tarmuji ini lagi ngapain atau lagi nunggu apa nih Pak? Kok bisa diceritakan? Lagi mau pasir. Lagi buat pasir. Iya. Bisa diceritakan Pak apa aja yang dikerjakan di sini? Oh ya bisa. Ya kami sebagai pemilik armada tiap hari kan kerjanya cuma di pasiran ginian. Ini bawa tenaga manual dari rumah. Ya setiap harinya kerjanya gini. Tapi kalau kayak gini tuh ada izinnya nggak sih Pak? Ya untuk sementara kami kan punya paguyuban yang namanya Armada. Ya ini bisa dilihat di depan ini ada logonya PMH, kerjasama antara perusahaan Armada sama perhutani. Bisa dilihatin Pak cara kerja teman-teman di sini. Oh iya ya bisa itu di. Mungkin bisa dilihatin. Penambang manual ini merasa diuntungkan dengan operasi penertiban sebelumnya, sebab sekarang mereka lebih leluasa menambang tanpa saingan. Melihat kondisi tempat ini saya biasanya bawanya cuma 8,5 kubik. 8,5 kubik. Itu berapa? Iya. Itu sehari berapa kali? Sehari cuma sekali karena kondisi tempatnya yang tidak bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini kan sulit, lokasinya sulit. Kalau dari penghasilan Pak? Kalau penghasilan tergantung situasi. Harga pasir kan kita tidak bisa menentukan. Kalau harga pasir lagi bagus ya kita bisa sehari sampai 500 bisa armada. Tapi kalau harga lagi anjlok kita maling 250 gitu. Aktivitas pertambangan di lereng Merapi terbagi menjadi 2, yaitu penambangan manual dengan alat cangkul dan penambangan modern yang menggunakan eskavator. Meski begitu jelas, sepanjang tidak berizin, dua-duanya sudah pasti sama-sama ilegal. Diarahkan ke sini nanti melalui mekanisme yang sah, kan gitu. Saat ini kan tidak sah semuanya, tidak ada izin.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.